Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang limit fungsi trigonometri. Nah, bagaimana cara menyelesaikan limit fungsi trigonometri? Ada 4 cara yang bisa digunakan. Yang pertama adalah dengan substitusi langsung, yang kedua dengan rumus dasar limit, yang ketiga dengan metode pemfaktoran, dan yang keempat dengan menyederhanakan fungsi trigonometrinya. Nanti akan kita lihat masing-masing contohnya seperti apa. Untuk metode yang pertama, ini ada namanya metode substitusi langsung. Jadi di sini kita substitusikan saja nilai. Katakanlah ini X menuju A gitu ya. Berarti A-nya ini kita substitusikan ke fungsi fx-nya. Sehingga nanti diperoleh fa. Contohnya. Misal di sini kita punya limit sin 2x untuk x menuju pi per 4. Nah, dengan menggunakan metode substitusi langsung, maka di sini kita substitusikan langsung saja pi per 4-nya ke dalam x. Jadi menjadi sin 2 kali pi per 4. Berapa ini? Menjadi sin pi per 2. Nah, pi itu berapa sih? Pi itu adalah 180 derajat. Jadi, berapa pi per 2? Pi per 2 berarti 90 derajat. Baik, maka di sini bisa kita tulis menjadi sin 90 derajat. Berapa nilai sin 90 derajat? Dengan menggunakan sudut istimewa, sin 90 derajat itu adalah 1. Jadi nilai limitnya untuk sin 2x, x-nya menuju pi per 4, maka nilai sin 2x-nya menuju 1. Seperti itu. Contoh yang kedua, limit x menuju 0 untuk fungsi ini, sin x per sin x plus cos x. Nah, kita substitusikan saja, setiap x kita ganti dengan 0. Berarti sin 0 dibagi sin 0 ditambah cos 0. Nah, ini juga sudut istimewa nih masing-masing. Sin 0 itu berapa? Sin 0 itu adalah 0. Di sini 0 lagi karena sin 0 toh di sini. Kemudian cos 0. Cos 0 itu 1. Jadi diperoleh 0 per 1. Berapa nilai 0 per 1? 0. Jadi, untuk x menuju 0, nilai sin x per sin x plus cos x, nilainya akan menuju 0. Ini adalah cara metode substitusi langsung. Contoh yang berikutnya, limit tan sepertiga x plus 2 untuk x-nya menuju 3 pi per 4. Nah, di sini sama, bisa kita lakukan substitusi langsung menjadi tangen sepertiga dikali di sini 3 pi per 4. Berarti di sini kita kalikan 3 pi per 4 begini ditambah 2. Nah, berapa ini? Menjadi tangen pi per 4 plus 2. Berapa tangen pi per 4? Pi per 4 berarti 180 dibagi 4 ya. Ya, ingat lagi buat yang masih bingung. Pi itu 180 derajat. Jadi kalau pi per 4 itu menjadi 180 dibagi 4. Yaitu 45 derajat. Sehingga di sini diperoleh tangen 45 derajat ditambah 2. Berapa nilainya tangen 45 derajat? Di sini dengan menggunakan tabel sudut istimewa, tangen 45 derajat itu adalah 1 ditambah 2. Hasilnya 3. Seperti ini ya. Nah, dengan cara yang sama, coba tentukan nilai ini, limit 1 min cos 2x dibagi 2 cos 2x untuk x-nya menuju pi per 2. Ini berapa nilainya?
Nanti silahkan dicoba. Nah, ini bagi yang masih lupa untuk tabel sudut istimewa, silahkan diperhatikan, dihafalkan, atau disimpan di tempat yang mudah ditemukan. Metode yang berikutnya untuk menyelesaikan limit fungsi trigonometri yaitu dengan menggunakan rumus dasar. Rumus dasar limit trigonometri. Nah, yang perlu diperhatikan di sini, yang bisa menggunakan rumus dasar limit fungsi trigonometri itu jika bentuknya sinus atau tangen. Bisa diperhatikan untuk ke-8 rumus ini semuanya hanya seputar tangen dan sinus. Tidak ada kosinus di sini ya. Nah, kemudian ada lagi rumus dasar limit fungsi ini juga hanya untuk X menuju 0. Jadi di sini nilai limit fungsinya menuju ke titik 0. Kalau titik yang lain bagaimana? Berarti menggunakan metode yang lain. Gitu nggih. Jadi kalau menemukan limit X menuju 0 dari sin atau dari tangen yang bentuknya pembagian seperti ini, berarti kita bisa menggunakan rumus ini. Contoh yang paling mudah, misal untuk soal nomor 1 nih. Limit X menuju 0 dari sin 7X dibagi 4X. Nah, di sini yang menjadi A-nya adalah 7, yang menjadi B-nya adalah 4. Berapa nilainya? A per B. Berarti bisa kita kerjakan langsung. Hasilnya adalah 7 per 4. Seperti ini. Ambil angkanya. Contoh yang lain, misalkan. Yang nomor 7. Limit X menuju 0 dari tan 2X dibagi sin 5X. Misalkan seperti ini. Hasilnya berapa? Langsung A per B. Berarti 2 per 5. Seperti ini. Jadi ini berlaku untuk sinus dan tangen. Oke, nanti bisa dilihat untuk contoh-contoh soal yang lain. Nah, ini misalkan nih. Sin 2X dibagi 3X. Perhatikan X-nya menuju 0, jadi hasilnya adalah 2 per 3. Ambil angkanya saja. Kalau 2X per sin 3X, sama hasilnya 2 per 3. Diambil angkanya saja. Nah, yang agak berbeda nomor 6 nih. Tan 5X min tan 3X per 3X. Nah, kita punya sifat limit. Jadi kalau ada penjumlahan atau pengurangan seperti ini, bisa kita pecah perhitungan limitnya. Jadi, tan 5X min tan 3X dibagi 3X itu kita pecah menjadi tan 5X dibagi 3X dikurangi tan 3X dibagi 3X. Nah, ini setelah dipecah gini, baru kita hitung limitnya satu-satu dengan menggunakan rumus limit yang tadi. Tangen, untuk X menuju 0, ambil angkanya saja. Tinggal 5 per 3. Yang ini juga sama, tangen, X-nya menuju 0, ambil angkanya saja. Jadi 3 per 3. Kita hitung seperti biasa, untuk pengurangan pecahan, ketemunya nilai adalah 2 per 3. Seperti ini. Ingat, ini hanya berlaku untuk X-nya menuju 0. Oke, contoh yang berikutnya, bagaimana kalau bentuknya seperti ini, perkalian, X dikalikan sin 5X dibagi 3X dikali tan 2X. Maka kita bisa pecah.
X per 3X kita pecah sendiri, kita limitkan, ketemu hasilnya adalah 1 per 3. Kemudian sin 5X dibagi tan 2X, kita hitung limitnya sendiri, ketemu 5 per 2. Jadi kalau kita kalikan menjadi 5 per 6. Kalau misalkan kita memecahnya dengan cara lain, boleh tidak? Boleh. Jadi misalkan kita pecah limit X menuju 0, X per tan 2X, gitu ya, dikali limit X menuju 0 dari sin 5X dibagi 3X. Ini juga boleh, nggak masalah. Jadi ketemunya setengah dikali 5 per 3. Sama akan memberikan hasil 5 per 6. Gitu ya. Nah, ini contoh yang berikutnya juga sama. Kita pecah. Jadi sin kuadrat X itu kita pecah menjadi sin 2X kali sin 2X. Kemudian kita hitung masing-masing perkaliannya. 2 per 3 kita keluarkan sendiri. Kemudian limit sin 2X dibagi X. Dihitung sendiri. Limit sin 2X dibagi X ini juga dihitung sendiri. Baru dikalikan hasilnya. Seperti ini. Oke. Nah, yang berikutnya. Bagaimana kalau ketika disubstitusi menemukan hasil 0 per 0, bentuk tak tentu? Maka kita bisa melakukan perhitungan dengan metode pemfaktoran. Contohnya seperti ini. Misal, tan X dibagi X kuadrat plus 2X. Ini kalau kita substitusikan langsung akan menjadi tan 0 dibagi 0 kuadrat ditambah 2 kali 0. Ketemu 0 per 0. Bentuk tak tentu. Ya, ini adalah bentuk tak tentu. Maka alternatifnya bisa kita faktorkan. Siapa yang difaktorkan? Penyebutnya. Karena di sini penyebutnya adalah X kuadrat ditambah 2X. Bisa kita faktorkan menjadi X dikalikan dengan X plus 2. Ya. Baru setelah itu kita hitung seperti yang di slide sebelumnya tadi. Kita pisahkan tan X dibagi X itu sendiri dihitung limitnya. Kemudian 1 per X plus 2 kita hitung sendiri dengan menggunakan substitusi. Ketemunya seperti ini. Contoh yang berikutnya di sini, bagaimana kalau sin X min 1 dikalikan 2X plus 3 dibagi X kuadrat plus 4X min 5. Ini juga harus dicek dulu. Jadi pertama kamu harus cek dulu ketemunya itu 0 per 0 atau tidak. Kalau ketemunya 0 per 0, berarti bisa kita faktorkan, gitu ya. Di sini kalau kita substitusikan X-nya sama dengan 1, maka akan menemukan hasil 0 per 0. Nah, jadi akan kita faktorkan. Yang difaktorkan siapa? Di sini penyebutnya, karena penyebutnya di sini adalah X kuadrat plus 4X min 5. X kuadrat plus 4X min 5 kalau kita faktorkan, gini ya. Kita harus mencari berapa dikalikan berapa yang hasilnya min 5, tapi angka tersebut kalau dijumlahkan sama dengan 4. Ya, ketemunya adalah 5 kali min 1. Jadi di sini kita peroleh X plus 5, X min 1. Seperti ini. Nah, kalau sudah, maka kita bisa lanjutkan dengan substitusi. Ini dipecah dulu. Setelah dipecah, baru disubstitusi. Dipecah ya, karena di sini sin X min 1 dikalikan 2X plus 3. Ini bisa kita hitung sendiri.
Kemudian 2x plus 3 dibagi x plus 5, kita hitung sendiri. Jadi kalau kita hitung, di sini limit x menuju 1 dari sin x min 1 dibagi x min 1, itu nilainya adalah 1. Kemudian limit dari 2x plus 3 dibagi x plus 5 dengan menggunakan substitusi ketemunya, ini kalau kita hitung menjadi 2 ditambah 3 dibagi 1 ditambah 5. Jadi ketemu 5/6, seperti ini. Oke, silahkan dipelajari untuk contoh yang nomor 3. Jika ada yang bingung, jika ada yang bermasalah, silahkan disampaikan. Nah, untuk metode yang terakhir, yaitu dengan menyederhanakan fungsi trigonometrinya. Kalau untuk yang metode ini, berarti kita harus mengingat kembali rumus-rumus trigonometri, ya, rumus jumlah, hasil kali, kemudian rumus sudut rangkap, seperti itu ya. Jadi silahkan dibuka lagi, dibaca lagi untuk yang rumus-rumus identitas trigonometri. Nah, kemudian di sini kita harus melihat apakah dari fx-nya, dari fungsinya, itu bisa kita kerjakan langsung atau tidak. Nah, di sini kalau kita substitusikan langsung x sama dengan 0 ke dalam fungsi ini, kan ketemunya 0/0 nih. 1 min cos 0 berarti kan 1 min 0. Jadi, 1 min cos 0 dibagi 2 kali 0 sin 0. Berarti kan 1 min 1 dibagi 0. Ketemunya 0/0. Oh, berarti kita harus mengubah bentuk ini supaya bisa dikerjakan. Supaya tidak ketemu bentuk tak tentu. Nah, ini kita ubah dengan menggunakan rumus trigonometri. Seperti ini. Coba dibaca dulu, bisa dipahami atau tidak. Kalau bingung, kalau ada pertanyaan, silakan disampaikan. Nah, ini adalah rumus identitas trigonometrinya, rumus jumlah dan hasil kali, kemudian rumus sudut rangkap, rumus identitas, dan sebagainya. Jadi silakan dibaca, kalau butuh, yang butuh di bagian mana, kita tinggal menggunakan saja. Jadi silakan disimpan di tempat yang mudah ditemukan. Ini untuk latihannya, silahkan dicoba. Ini sudah ada hasilnya. Silahkan dicoba, bisa ketemu ini atau tidak. Gitu nggih.